oleh Abuya Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahrus selaku pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, seperti apa yang disampaikan oleh pembicara sebelum saya, wabil khusus Ustadz Badrun beserta keluarga dan para habaib, para kiai dan para bunyai, para hadirin hadirat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah. Akramakumullah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Jasa guru terhadap muridnya sangat besar sekali. Al-Maghfurlah Kiai Muhammad Yasin sangat berjasa sekali bagi masyarakat di sini dengan mendirikan Madrasah Al-Wataniyah 1. Mudah-mudahan madrasah tersebut diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan siswanya dijadikan oleh Allah minas sholihin wa sholihat wa min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Yang mana jasa guru, selamat datang ke Makhrus. Ketika orang itu bodoh dalam keadaan tolib, ya, belajar, terus dalil, orang bodoh kan hina. Tolib, dalil, dan mardud, orang bodoh tentu ditolak dan juga majhul, tidak diketahui. Lantas setelah dia belajar, ini jasa guru, yang tolib menjadi matlub, dia dicari. Ilmu itu harum. Dimanapun orang yang mempunyai ilmu akan didatangi oleh masyarakat. Itu ilmu. Dan dia menjadi alim, menjadi alim. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, al-alim man ya'malu bi ilmih. Orang alim itu orang yang mengamalkan ilmu. Ini jasa guru. Orang bisa menjadi ulama, ini jasa guru. Dan al-ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Dan ulama itu bisa diikhtiari, walaupun bapaknya siapa saja. Kalau dia ngaji sungguh-sungguh bisa menjadi ulama. Walaupun dia itu latar belakang apa saja. Kalau dia bersungguh-sungguh belajar, maka akan menjadi ulama. Dan ulama itu derajatnya hanya di bawah Nabi. Qala Isa alaihissalam, man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima
Orang yang mempunyai ilmu diamalkan dan diajarkan serta diwulangkan, diamalkan, diajarkannya, maka orang tersebut mendapatkan predikat orang yang agung di kerajaan langit. Dan kebaikan masyarakat pun ini berhubungan dengan ulama yang mulang di tengah-tengah masyarakat. Jadi orang menjadi mulia ini sebab guru. Setelah mempunyai ilmu, orang menjadi aziz ya, karim, terus ma'ruf ya, diketahui, terus menjadi makbul. Orang mempunyai ilmu akan diterima. Di mana saja orang yang mempunyai ilmu di masyarakat, dengan ilmu yang diamalkan dan diajarkan, maka akan dia diterima di tengah-tengah masyarakat. Ini merupakan jasa guru. Dan juga guru merupakan orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu dihubungkan oleh Allah dengan ridhonya kedua orang tua. Dan murka Allah oleh Allah dihubungkan dengan murka kedua orang tua. Dan orang tua itu ada tiga. Satu, orang yang melahirkan. Kedua adalah guru, ya guru ini yang afdol ya. Sebab guru itu menjaga pada muridnya dari bahaya-bahaya fil akhirat. Seperti bahaya berbuat maksiat yang ujungnya neraka. Dan gurulah yang mengantarkan murid bahagia fi dunya wal akhirat. Dan gurulah sebab ibadah kita diterima. Kita bisa sholat, bisa wudhu dan selanjutnya, ini merupakan jasa guru. Dan tentu jasa guru tidak bisa terbalaskan. Guru adalah orang tua kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan ila ayajidahu mamlukan fayasal fayu'tiqah. Seorang anak tidak mungkin akan bisa membalas jasa gurunya, jasa orang tuanya. Seorang anak tidak mungkin bisa membalas jasa orang tuanya kecuali anak menemukan orang tua dalam keadaan menjadi budak, lantas dibeli dan dimerdekakan. Kita tidak mungkin menemukan orang tua kita menjadi budak. Ini maknanya anak tidak bisa membalas jasa-jasa kebaikan orang tua, dan guru adalah termasuk orang tua kita. Ini merupakan jasa guru. Sehingga kalam sufi mengatakan ridallah fi ridoseh. Ridhonya Allah itu dihubungkan oleh Allah di ridhonya gurunya. Kalau gurunya itu ridho kepada muridnya, maka murid tersebut akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang diridhoi oleh Allah, tentu semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mendapatkan ridho Allah ini merupakan makom yang tinggi. Sehingga kalau kita menyebut sahabat, misalkan kita menyebut sahabat Abu Hurairah, kita mengucapkan radhiyallahu anhu. Kalau setelah sahabat kita doakan rahimahullah. Kalau orang awam kita mengucapkan ghafarallahu lahu. Ini merupakan jasa guru. Dan adab kita supaya kita terhadap orang yang berbuat baik kepada kita supaya bersyukur. Supaya kita bersyukur dengan arti orang berbuat baik dapat pahala tentu. Orang sedekah dapat pahala otomatis.
Namun orang yang dibaiki itu, orang yang disodakoi itu akan mendapatkan pahala bila mana dia berterima kasih. Bila dia mengucapkan jazakumullah khairan, ini yang dibaiki atau yang disodakoi, ini juga dapat pahala. Ini merupakan adab kita. Jadi terhadap guru kita, supaya kita bersyukur, kita mendoakan Allahumma firlahu warhamhu, misalkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurinas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik, ini namanya orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya supaya alumni Madrasah Al-Wataniyah ini tugasnya supaya murid-murid madrasah tersebut anaknya dikembalikan ke madrasah tersebut. Mudah-mudahan Madrasah Al-Wataniyah 1 dijadikan oleh Allah madrasah yang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayal hudur rahimakumullah. Orang yang mempunyai ilmu itu tugasnya ya, bagaimana supaya daerah tersebut menjadi baiknya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah, pertama-tama Kanjeng Nabi diangkat sebagai nabi dan rasul ini di Makkah. Yang mana waktu itu kondisi Makkah ini carut marut, wanita tidak dihargai, wanita tidak dapat warisan, dan adat orang jahiliyah karena sering perang, maka bila mana perang itu kalah kan wanita kan diambil. Di antara adat jahiliyah itu, kebiasaan orang jahiliyah ini bila mana mempunyai anak perempuan ini dikubur hidup-hidup, dipendam hidup-hidup. Sehingga orang ahli Makkah waktu itu mendapatkan predikat kaum jahiliyah. Wanita tidak dihargai, wanita tidak dihormati. Ini jahiliyah. Istri tidak dihargai. Sehingga sahabat Umar radhiyallahu anhu ini kadang-kadang nangis dan kadang-kadang senyum. Setelah ditanya mengapa demikian ya Umar, jawabnya ketika dia ingat mempunyai anak perempuan cantik, dibawa ke padang pasir, dipendam hidup-hidup. Ini bila mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu ingat, ini menangis. Ini menangis. Ini contoh perbuatan kaum jahiliyah. Mengapa kamu tertawa? Kata Sayyidina Umar, ingat di zaman jahiliyah ini yang dipuja-puja, yang disembah patung. Patung dibuat-buat sendiri, namun dimulia-muliakan sendiri, disembah dan lain-lain, dihargai. Kalau orang Jawa kan diberi sesajen. Dulu orang jahiliyah ada hewan yang tidak disembelih karena untuk disembah, untuk dipersembahkan pada patungnya, dihargai oleh orang jahiliyah. Pada orang patung la yang fa'u wa la yaduru, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Nah, Sayyidina Umar itu pernah membuat patung dari buah kurma, disembah-sembah. Namun ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu lapar, maka patung tersebut dimakan. Masa pangeran dimakan? Ini tertawa. Lah ketika Rasulullah di Makkah, ini penuh tekanan-tekanan.
Orang hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah disiksa, diintimidasi, disuruh murtad. Ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam itu orang yang dikehendaki oleh Allah baik, dan bila mana orang itu dikehendaki oleh Allah baik, maka konsekuensinya itu diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, sabar apa tidak, ridho apa tidak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillah bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan fi dunya wal akhirat, maka orang tersebut oleh Allah diuji, sabar apa tidak, ridho apa tidak. Ketika diberi cobaan, sakit atau hewannya mati atau kesandung, ini madhab kepada Allah apa tidak? Bila mana dia sabar, maka dapat pahala. Orang kesandung saja sudah dapat pahala. Namun kalau orang kesandung kok misuh-misuh, maka pahalanya hilang. Dan dia dapat musibah, berarti dua musibah. Adapun orang Islam oleh Allah diuji, dicoba. Ini cobaan itu kadang-kadang dia dicoba masakot, ya, kangelan. Namun cobaan itu bukan hanya masakot saja, bukan hanya kangelan saja. Namun kemudahan-kemudahan itu juga merupakan cobaan. Kata sahabat radhiyallahu anhu, "Ubtulina bid-dara fasabarna. Wabtulina bisara falam nasbir." Kami diuji oleh Allah, madarat, masakot, kelaparan dan lain-lain, ini bisa sabar. Namun ketika sahabat itu menundukkan negara-negara, ketika sahabat itu diberi kemudahan oleh Allah tentang harta dunia, ini sabar akan sulit. Sabar akan sulit sebab umumnya orang yang mampu ini umumnya nuruti hawa nafsunya, ingin itu dibeli, ingin ini dibeli. Padahal orang makan hawa nafsu itu buahnya surga. Wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang mampu meredam hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya, maka oleh Allah dijanjikan di surga. Allah madkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Lantas ketika di Makkah itu penuh cobaan, penuh tekanannya. Kalau umat Islam itu misalkan dijayakan, ya, dijayakan, rizki dimudahkan, hidup jaya, maka orang akan mudah masuk Islam. Maka orang akan mudah masuk Islam. Maka ada kelompok, ini anaknya tidak boleh masuk Islam, sebab kalau masuk Islam itu dianggap uripnya fakir, sengsara dan lain-lain. Sebab orang Islam itu oleh Allah di dunia ini seperti di penjara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mukmin." Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Orang dipenjarakan susah, tidak bebas. Orang mukmin di dunia seperti di penjara, makan babi haram, minuman keras haram, harus sholat dan lain-lain. Ada batasan-batasan. Namun orang non-muslim di dunia itu seperti surga, tidak ada batasan-batasan. Minuman keras, perbuatan apapun dilakukan seperti surga. Ini merupakan keadilan Allah. Adapun orang mukmin, ini karena keadilan Allah, ini besok akan diberi kenikmatan di akhirat, itu di surga. Allah madkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau orang Islam itu serba mapan, perang selalu menang, ekonominya mapan, serba enak, maka orang akan mudah masuk Islam. Nah, ketika Kanjeng Nabi ditekan di Makkah, maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah.
namun sebelumnya sahabat ada yang hijrah di Habasyah. Dan Raja Habasyi ini dialog dengan para sahabat tentang menyikapi siapa Nabi Isa alaihissalam. Kata orang Islam, kata sahabat, Nabi Isa alaihissalam adalah Abdullah wa Rasulullah. Lantas Raja Najasyi masuk Islam. Asalnya Nasrani, karena menyikapi Nabi Isa ini sama dengan bagaimana umat Islam mensikapi. Lantas karena di Makkah itu penuh tekanan-tekanan, Kanjeng Nabi melakukan hijrah. Sesuai dengan kaidah fikih, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan-keburukan ini harus diutamakan, harus diprioritaskan. Setelah itu mendatangkan kebaikan-kebaikan. Mana filosofinya misalkan saja seorang presiden yang membangun negara yang baik, yang makmur, ini yang harus dilakukan. Koruptor harus diberantas, preman-preman harus diberantas. Seperti halnya mana filosofinya kalau orang itu nanam di sawah, di ladang, nanam pari atau nanam kebun, ini bila mana tikus tidak dihilangkan, maka berarti menanam tersebut akan menyuburkan tikus-tikus. Begitu bila mana pemerintah membangun negara yang baik, yang makmur, ini bila mana koruptor tidak diberantas, ini sama saja menyuburkan tikus-tikus. Karena di Makkah itu penuh tekanan, maka Kanjeng Nabi hijrah di Madinah. Hijrah itu kan berat, harus meninggalkan tanah air, meninggalkan harta dan lain-lain, itu hijrah. Jadi orang yang mempunyai ilmu ini supaya melakukan hijrah, kira-kira ilmunya manfaatnya di mana? Seperti hal yang demikian dilakukan oleh sahabat Sufyan Ats-Tsauri. Ketika dia bertempat di suatu tempat yang bila mana tempat tersebut ilmu tidak dipelajari, maka Sufyan Ats-Tsauri ini pindah di suatu tempat yang kira-kira tempat tersebut ilmu dipelajari. Ilmu dipelajari. Jadi orang yang mempunyai ilmu ini harus punya konsep hijrah. Enggak taunya orang-orang yang sukses ini mayoritas orang-orang yang hijrah, orang yang melakukan hijrah, baik itu pangkat atau ekonomi atau itu kiai dan lain-lain, ini mayoritas ini yang sukses adalah orang yang hijrah. Dengan arti kalau orang hijrah kan sungguh-sungguh, mau memulai nol dan lain-lain. Ketika Kanjeng Nabi itu di Madinah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mendamaikan kabilah-kabilah. Sebab karakter orang Arab itu fanatik terhadap kabilah. Lantas kabilah-kabilah oleh Kanjeng Nabi itu didamaikan. Dan di Madinah ini dihuni oleh beberapa kabilah. Ada orang Yahudi dan lain-lain. Lantas yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu mendamaikan Madinah. Ini maknanya suatu perkara bila mana ingin baik ini harus damai, harus rukun, tidak berselisih, tidak tukaran. Sebab bila mana kerukunan itu dibangun, maka akan terjadi ta'awun, ta'awanu alal birri wat taqwa. Jadi orang itu ngurusi madrasah atau pesantren, ini yang paling penting, kerukunan harus dibangun, kerukunan harus diperhatikan. Ada sebuah cerita Nabi Musa alaihissalam ketika Allah akan mengutus kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu afdalul khalqi, afdalur rusul. Nabi Musa minta kepada Allah, tanya kepada Allah, bagaimana Kanjeng Nabi itu mulia?
Dengan apa Rasulullah itu mulia? Kata Allah, kamu tidak kuat ya Musa. Namun Nabi Musa itu bertanya lagi dengan kekeh. Lantas dijawab oleh Allah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia itu dengan isar, dengan mendahulukan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang kelas tinggi itu lebih memprioritaskan orang lain, lebih mendahulukan orang lain walaupun dirinya butuh. Mau mengalah. Itu orang yang kelas tinggi. Ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai khadim oleh Siti Fatimah, karena Siti Fatimah masakot, nutu, masak. Namun ada sahabat lain yang butuh khadim, maka Rasulullah lebih mendahulukan sahabat, yaitu sahabat khadim tersebut oleh Kanjeng Nabi diberikan kepada sahabat khadim tersebut, bukan diberikan kepada Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Dan Siti Fatimah suruh baca, kalau akan tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah 33, seperti aurat pada sholat itu. Lah Kanjeng mengislahkannya, mendamaikan di Madinah. Ini suatu perkara bila mana ingin sukses, pondok ingin sukses, madrasah ingin sukses, ini kuncinya yaitu supaya rukun. Dan ada rukun bila mana ada yang mau mengalah, ada ithar. Kalau tidak ada yang mengalah, maka akan terjadi konflik. Apalagi ketika orang emosikan dalam kondisi bodoh. Lah kita menyikapi orang bodoh itu jangan dihadapi khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, supaya kamu memaafkan ya Muhammad, dan perintah kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dengan arti orang bodoh itu bila mana tukaran dihadapi, ngajak tukaran dihadapi, maka orang bodoh akan keluar kata-kata yang kasar dan akan keluar perilaku yang kasar atau brutal. Jadi orang bodoh itu jangan dihadapi. Maka oleh Kanjeng Nabi didamaikan, diislahkan. Lantas terjadi rukun di Madinah. Di Madinah terjadi rukun harmonis. Namun ada orang kelompok Yahudi ini tidak suka dengan kerukunan umat Islam. Musuh-musuh Islam itu tidak suka bila mana orang Islam baik-baik. Tidak suka bila mana orang Islam itu bersatu. Dia selalu ingin mecah belah. Sampai sudah dipecah belah, maka tidak akan terjadi ta'awun 'alal birri wa taqwa. Tidak akan terjadi toleransi. Ini bila mana sudah pecah belah, maka kerukunan harus dibangun. Ada sebuah cerita ya. Sahabat Umar radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Qabilah, ya Qabilah, supaya kamu sekalian hidupnya berpisah, jangan kumpul. Sebab bila mana saudara itu kumpul, ini biasanya rahim malah putus karena masalah warisan dan lain-lain. Namun bila mana orang itu kumpul bersama dengan saudara, ini syaratnya harus hatinya bersih, mau ithar, mau mengalah, mau memaafkan. Kalau orang itu tetangga dengan saudara, ini harus mau ithar, harus mau mengalah, harus ikhlas, harus hatinya baik. Kalau tidak, maka rahim akan putus. Orang putus rahim ini akan dosa besar. Man qata'a rahim qata'a Allah. Orang yang mutus persaudaraan akan tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man wasala rahim wasallah, barang siapa yang menyambung rahim, menyambung persaudaraan, ini akan disambung, akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika akan diadu domba, maka akan terjadi perang kembali. Dengan cara mengadu dombanya itu, di zaman-zaman dahulu
ini diungkit-ungkit kembali oleh orang Yahudi. Kabilah ini dulu konflik, diungkit-ungkit kembali, dipanas-panasi lagi. Maka mengadu domba itu kan dosanya besar. Dan mengadu domba itu orang konflik kan dampaknya buruk sekali. Sehingga diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu jannah namam. Orang yang mengadu domba tidak akan masuk surga. Ma'asabikin, ilmu itu ada hubungannya ya. Jangan dianggap orang madu domba itu tidak masuk surga selama-lamanya bila mana minal muslimin. Sebab selagi orang itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini akan masuk surga. Adapun la yadkhulu jannah namam ma'asabikin, tidak akan masuk surga beserta orang-orang yang awal masuk surga, orang yang ngadu domba demikian. Imam Ghazali mengomentari hadis tersebut. Namimah itu termasuk dosa besar. Namun kalau orang diadu domba mau, itu dosanya lebih besar. Sebab bila mana orang itu diadu domba tidak mau, kan selesai. Kan selesai. Sebab sekarang di akhir-akhir ini kita selalu diadu domba supaya kita lemah. Supaya kita lemah, seperti halnya kalau orang itu konflik maka tidak akan terjadi ta'awun alal birri, sehingga lemah, sehingga tidak berwibawa. Jadi kunci sukses ini harus bersatu. Begitu dalam kondisi demikian Nahdlatul Ulama sedang tidak baik-baik saja. Ini kalau konflik berlanjut maka NU akan lemah. Padahal fa'alaikum bisawatil a'zam, kata Kanjeng Nabi, supaya kamu masuk di kabilah yang di kelompok yang besar, jamaah yang besar. Dengan arti akhir zaman itu umumnya pemerintahan itu menyimpang, kezaliman merajalela. Namun bila mana orang itu mempunyai kelompok yang besar, maka akan diperhitungkan oleh pemerintah. Jadi kalau NU itu besar, NU kuat, ini pemerintah akan memperhitungkan. Namun bila mana NU itu lemah, tidak menasehati kepada pemerintah, tidak mengkritik kepada pemerintah bila mana salah, maka negara akan tidak jadi baiknya. Sebab ad-dinu nasihat. Lantaslah akan diadu domba oleh orang Yahudi, ini akan perang kembali. Akan perang kembali, akan konflik kembali. Lantas oleh Kanjeng Nabi diislahkan lagi, didamaikan lagi. Turunlah ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, supaya kamu bersatu, berpegang teguh dengan agama Allah atau Al-Quran. Kalau Allah itu perintah bersatu, maka setan perintah sebaliknya. Setan perintah orang konflik. Kalau misalkan saja Allah itu perintah sedekah, maka setan perintah jangan sedekah. Asyaitan ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kefakiran. Kamu jangan sedekah, nanti kamu akan fakir. Ini ada anakmu, bagaimana hari tuamu, ini setan. Jadi setan demikian. Kalau Allah perintah bersatu, maka setan yaitu perintah orang supaya konflik, bercerai-berai. Kalau Allah itu melarang orang konflik, wala tafarraqu, Allah melarang konflik ya. Kalau Allah itu melarang konflik, maka setan menyuruh orang supaya konflik. Orang konflik itu tidak akan mulia, sebab ketika hari Kamis dan Senin amalnya hambanya Allah yang dicatat oleh malaikat ini diaturkan kepada Allah. Kecuali bila mana orang yang masih konflik, ini amalnya diterima oleh Allah, ini menunggu orangnya damai apa tidak. Kalau orang yang damai, orang sudah islah, maka amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti bila mana orang itu konflik, ini harus didamaikan. Waslihu dzata bainikum, supaya kamu mengislahkan, mendamaikan kepada orang yang
konflik atau punya permasalahan. Waslihu baina akhawaikum, bila mana ada orang berselisih, suami istri berselisih, ini supaya didamaikan. Wasulhu khair, perdamaian itu, damaian itu lebih indah, lebih baik daripada konflik. Jadi kalau orang tukaran, ini ya arahnya supaya diislahkan. Misalkan sekarang ada oknum NU tukaran, ya supaya diislahkan, jangan dipanas-panasi. Wasulhu khair. Lantas turun ayat itu, lantas mereka diislahkan. Bagaimana dalam posisi orang yang mempunyai ilmu itu memposisikan dirinya? Allah mengatakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Orang yang mempunyai ilmu supaya menempati, menduduki atau menjadi umat yang mengajak kebaikan-kebaikan. Ad-da'wah ilal khair. Khair di sini yaitu kebaikan mungguh apapun, mungguh adat sekalipun, yang penting tidak nabrak syariat. Yang penting tidak nabrak syariat. Atau ma'ruf, ini yang mungguh agama baik. Adapun bila mana orang yang mempunyai ilmu melakukan 3 perkara, ad-da'wah ilal khair, wal amru bil ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, maka orang yang demikian itulah orang-orang yang bahagia, itu akan masuk kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau umat itu, orang yang mempunyai ilmu itu melakukan 3 perkara, dakwah ilal khair, amar ma'ruf, dan nahi mungkar, maka orang tersebut adalah orang yang bahagia, itulah khairu umat. Ini artinya orang yang punya ilmu mempunyai jasa yang sangat besar sekali. Orang yang mulang ini mempunyai jasa yang sangat besar sekali, yaitu dakwah ilal khair, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Ini merupakan fardul kifayah. Ini merupakan fardul kifayah. Bila mana di suatu daerah tidak ada orang yang mengajarkan ilmu, tidak ada orang yang dakwah ilal khair, tidak ada orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka di suatu daerah tersebut akan berdosa semuanya. Jadi orang yang mempunyai ilmu ini punya jasa di tengah-tengah masyarakat, yang mana masyarakat banyak yang tidak tahu. Sebab orang yang mempunyai ilmu yaitu melakukan dakwah ilal khair wal amar bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka orang yang mempunyai ilmu harus dengan demikian. Bagaimana masyarakat menjadi baiknya, sehingga Madinah itu menjadi negara yang, menjadi kota yang baik, kota yang terkenal. Padahal waktu itu Madinah tidak terkenal, namanya Yathrib, banyak penyakit dan lain-lain. Sehingga setelah Kanjeng Nabi itu mukim di Madinah dan mulang di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah sahabat, maka Madinah menjadi harumnya, Madinah menjadi kota yang terbaik kedua setelah Makkah. Dan sehingga Madinah itu masyhur. Inilah jasa orang yang mempunyai ilmu. Dengan arti orang yang mempunyai ilmu ini supaya yaitu di tengah-tengah masyarakat, bagaimana masyarakat menjadi baiknya. Sebab bila mana tidak dengan ilmu, maka yang menonjol itu orang hawa nafsunya. Yang menonjol hawa nafsunya. Ini bila mana orang tidak punya ilmu, ingin ini, ingin itu, dan seterusnya. Sehingga ada dawuh man bada Java, orang yang tempat di palasan, di pegunungan yang jauh dari ulama, maka dia akan mangkot, akan keras hatinya, akan kaku hatinya, dan dinasihati akan tidak menerimanya. Jadi artinya orang itu bisa baik, orang itu bisa lunak, orang itu bisa bahagia, ini harus dengan ilmu agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka orang tersebut oleh Allah diberi taufik mau belajar sungguh-sungguh dan ilmu diamalkan dan diajarkan, maka orang tersebut ini merupakan tanda orang tersebut bahagia fid dunya wal akhirah. Ini tanda-tandanya. Hadis ini merupakan bisyarah, kabar gembira dari Allah dilibatkan oleh Rasulullah. Kita tidak tahu
Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah baik itu siapa? Kita tidak tahu. Apakah nasabnya, apakah jabatannya atau hartanya. Namun orang yang dikehendaki oleh Allah baik adalah orang yang mempunyai ilmu agama dan ilmu agama diamalkan dan diajarkan. Ya mudah-mudahan kita semuanya dan anak-anak kita, anak turun kita oleh Allah diberi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Jadi artinya orang yang mempunyai ilmu ini tugasnya, kewajibannya ini supaya